Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam acara yang mulia ini di malam yang mulia, malam Jumat, yang harinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari-hari. Dan juga di bulan yang mulia, yaitu di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Termasuk nikmat yang teragung adalah dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sebelum kita lahir ke muka bumi ini, sebelum kita ini wujud di muka bumi ini, sebelum ibu kita melahirkan kita, bahkan sebelum bapak kita berkenalan dengan ibu kita, nama kita ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala lahir sebagai umat Nabi yang teragung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang besar sekali, yang andai kata kita mencoba membalasnya dengan segenap jiwa dan raga kita, mencoba membalas kenikmatan ini, maka kita tidak akan pernah mampu membalasnya. Sampai-sampai seorang ulama bernama Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad, dia mengatakan, andai kata engkau melata berjalan dari rumahmu, melata dari rumahmu menuju ke kubur Nabi Muhammad SAW, berjalan dengan kedua matamu, bukan dengan kaki ya, berjalan dengan kedua matamu dari rumahmu sampai ke kubur Nabi Muhammad SAW, hanya karena ingin membalas jasa Nabi Muhammad SAW, maka itu sama sekali tidak mungkin kamu bisa membalasnya walaupun setitik dari jasa kebaikan Rasulullah SAW kepada dirimu. Ini kiasan menunjukkan apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini untuk membalas jasa Rasulullah SAW, maka kita tidak mungkin bisa membalasnya. Bagaimana mungkin kita bisa membalas jasa Rasulullah SAW kalau kita tidak bisa membalas jasa ibu kita sendiri saja, kita tidak mungkin bisa membalasnya. Apa pengorbanan ibu kita kepada kita dibanding pengorbanan Rasulullah SAW kepada diri kita? Sebab ibu kita ini adalah orang tua raga kita, orang tua jasad kita. Tapi Rasulullah SAW adalah orang tua ruhani kita, orang tua spiritual kita, orang tua akhirat kita adalah Rasulullah SAW. Ibu kita yang melahirkan kita, merawat jasad kita, merawat raga kita, menyuapi rasa lapar jasad kita. Tapi Rasulullah SAW adalah orang tua kita yang menyuapi spiritual kita, menyuapi ruhani kita, menjaga nasib kita, menjaga keselamatan kita, menjaga kebahagiaan kita nanti di akhirat ketika banyak sekali umat manusia yang berjalan di atas titian sirat itu satu langkah tergelincir. Satu langkah tergelincir, jatuh, masuk ke dalam api neraka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW di dalam hidupnya, yang tidak pernah mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengenal Nabi, maka dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Loh, Ustaz, ada orang yang beribadah menyembah Allah tapi tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Dia sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi raganya tampak beribadah, tapi alamat yang dia tuju adalah alamat yang salah. Sebab Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta sendiri, memerintahkan umat manusia seluruhnya sejak lahirnya Nabi Muhammad dan diutus sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala
Allah memerintahkan seluruh umat manusia, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah pula kamu kepada sang Rasul itu yang aku cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah dan taat kepada sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu paket ketaatan kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hanya taat kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah membangkang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang dia katakan dia taat kepadanya itu memerintahkan dia untuk taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Allah pula yang menyebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Qul," hai katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap manusia, "In kuntum tuhibbunallaha," jika mereka menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan cinta Allah maksudnya apa? Menginginkan kebahagiaan raga dan jiwa, menginginkan keselamatan jasmani dan rohani, menginginkan kebaikan jasad dan spiritual, menginginkan kedudukan, kemuliaan dunia dan akhirat. Siapa yang mendapat cintanya Allah, dia mendapat segala-galanya. Siapa yang mendapat Allah, dia mendapatkan semuanya. Siapa yang kehilangan cinta Allah, dia kehilangan semuanya, walaupun dia di tengah-tengah segunung emas. Dia kehilangan semuanya. Walaupun di kanan kirinya ini ada emas bertumpuk-tumpuk, walaupun badannya kuat, keker, gak pernah sakit, parasnya cantik atau ganteng, rambutnya juga bagus, badannya bagus, dia mau apa-apa saja dapat, tapi dia tidak punya Allah, dia adalah orang yang paling sengsara, paling miskin, paling buruk nasibnya di muka bumi ini. Sebaliknya, siapa yang tidak bisa makan di dunia ini, sakit-sakitan, parasnya tidak tampan, parasnya tidak cantik, rambutnya tidak terawat, tapi dia dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, dia itulah orang yang paling beruntung, dia itulah orang yang nasibnya terbaik di muka bumi ini. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha." Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan musyrik fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang mengatakan mereka itu buruk-buruk manusia. Maksudnya buruk apa? Buruk tampangnya? Enggak. Boleh jadi tampangnya cakep-cakep. Buruk materinya? Enggak, belum boleh jadi materinya mobilnya mentereng, rumahnya seperti gedung. Boleh jadi dia kemana-mana ada yang nyambut. Terus kok Allah mengatakan syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia itu apanya yang buruk? Buruk nasibnya. Buruk nasibnya. Bagaimana buruk nasibnya? Orang punya rumah, punya uang, punya invest di mana-mana, kok buruk nasibnya? Buruk nasibnya nanti ketika Israel datang. Waktu Israel datang, dia itu adalah orang yang paling sengsara. Waktu nanti dia dibangkitkan, dia itu adalah orang yang paling celaka. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat yang lain, ketika dibangkitkan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang-orang kafir itu waktu dibangkitkan dari kubur, padahal dia dikubur kan sudah disiksa dia. Sudah dihimpit dengan tanah, kata Rasulullah SAW, orang yang buruk amalnya itu nanti ketika dikubur dia dihimpit oleh tanah. Sudah disiksa dia. Tapi nanti ketika dia dibangkitkan, yang dia ucapkan, ya wailana. Pertama kali dia keluar,
Makanya kalau kita mau bahagia nanti ketika dibangkitkan, biasakan mulai sekarang setiap bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena kan kita boleh jadi tidur malam ini, bangun tahu-tahu sudah di alam yang lain. Bisa enggak? Mungkin enggak? Banyak, apalagi zaman sekarang. Tidur selama-lamanya. Banyak zaman sekarang. Biasakan dari sekarang, setiap mau tidur, nanti kalau saya bangun, saya mau bersyukur kepada Allah. Tidurnya bersyukur, tidur dalam keadaan bersyukur, bangun dalam keadaan bersyukur. Jangan tidur dalam keadaan lupa, bangun dalam keadaan lalai. Padahal tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Supaya kita nanti ketika masuk ke kubur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika dibangkitkan dari kubur, kalimat yang kita ucapkan nanti, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jangan seperti kerjaannya orang-orang kafir yang lalai. Karena kita ini dikasih kenikmatan oleh Allah, kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir karena tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, tidurnya dalam keadaan lalai, bangunnya dalam keadaan lalai, hidupnya juga dalam keadaan lalai, makannya dalam keadaan lalai, dan segala-galanya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dibangkitkan nanti yang dia ucapkan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Waktu menerima catatan, subura, yang dia ucapkan, ya Allah, celaka, hancur, binasa. Dibangkitkan dalam keadaan teriak celaka, waktu menerima catatan amal dia juga berteriak celaka. Itulah dia disebut oleh Allah syarrul bariyah. Apa artinya semua kekayaan yang dia hilangkan, yang dia tinggalkan itu. Sedangkan orang-orang yang mukmin beriman, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik manusia walaupun penyakitan waktu di dunia. Kena angin sedikit, batuk. Telat makan, mah kambuh. Dapat tugas sedikit, migrain. Langsung. Dapat tugas di rumah sedikit, ya Allah, langsung sakit. Tidak bisa nengok sini. Tidur salah bantal, bangun sudah tidak enak. Ini apa ini? Saya beriman, sholat, tapi penyakitan ini. Ya, walaupun kamu sakit terus di dunia ini, walaupun kamu ini tidak punya uang, mau jajan tidak punya uang, tanggal akhir sudah carinya yang nasi putih aja, sudah tidak pakai kuah, sudah nikah mikir nanti mau bayar tagihan macam-macam. Ya Allah, yang baru punya anak mikir pampers, mikir macam-macam. Ya Allah, ini gimana nih? Saya ini beriman, setiap hari saya sholawat, kok saya ini dapat seperti ini di dunia? Tenang. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, kamu beriman, kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, kamu tidak pernah menyakiti orang, taat kepada Rasulmu Muhammad SAW, kamu adalah khairul bariyah. Nanti kalau Israel datang, dicabut nyawa kamu, kematian kamu itu peristirahatan dari segala bentuk yang tidak menyenangkan. Senikmat-nikmatnya kematian. Sebab yang kita tujukan bukan di sini, bukan dunia ini. Dunia ini sebentar kita tinggalkan. Jangan takut sama mati. Kalau kita sholat, kita puasa, kita orang baik, nggak pernah nyakiti orang, jangan takut sama kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang paling indah, yang dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Siapa yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah rindu bertemu kepadanya. Rindu bertemu kepadanya. Semua ini kita dapat atas jasanya siapa? Jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita syukuri. Bagaimana caranya kita menyukuri?
mensyukuri kenikmatan yang paling besar ini, tidak ada jalan lain kecuali menjalankan perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar kita bercermin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dijelaskan bagaimana perilaku, karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bagaimana kita mencoba mencontoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter itu ada di dalam hati. Yang paling penting yang harus kita contoh bukan penampilannya. Penampilannya penting kita contoh. Tapi yang paling darurat kita contoh adalah karakternya, sifatnya yang ada di dalam hati. Kalau karakternya kita contoh, nanti penampilannya kita juga akan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kalau kita contoh sekedar penampilannya saja, karakter batinnya Rasulullah, sifatnya, akhlaknya tidak kita contoh, maka kita sama seperti orang yang menghadiahkan suatu hadiah, bungkusnya indahnya luar biasa, bungkusnya kita perhatikan, kertasnya kita hias, dalamnya hadiahnya isinya bangkai tikus. Ini penghinaan ini namanya. Mengaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad mau menghadiahkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bungkusnya saja, tapi dalamnya isinya bangkai tikus. Harusnya hadiah yang benar itu bungkusnya sederhana, tidak apa-apa, tapi isinya yang menarik. Nah, mari kita contoh akhlak Rasulullah SAW. Akhlaknya Nabi itu apa? Akhlaknya Nabi itu penyabar, santun, rendah hati, gemar mendahulukan kepentingan orang lain. Itu akhlak Rasulullah SAW. Berprasangka baik kepada orang, tidak pamer. Rasulullah bukan penjilat. Nabi adalah orang yang tulus. Nabi cinta kepada orang yang lemah. Nabi memperhatikan anak yatim, memperhatikan orang-orang miskin, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan salam kepada siapapun, menjawab salam dari siapapun. Bahkan kalau menjawab undangan, kalau diundang Nabi pasti datang. Lebih-lebih lagi kalau yang mengundang orang miskin. Kata Habib Ali di dalam kitab Simtud Durar, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau ada yang memanggil Nabi orang miskin, yang manggil orang miskin, Nabi itu diundang orang miskin, orang kaya, dia pasti menjawab. Tapi kalau yang mengundang orang miskin, menjawabnya dengan bergegas. Bergegas Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi akhlak Rasulullah SAW. Nah, salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dihadiahi oleh Allah sebagai umat dipilih, dihadiahi dengan dipilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk syukurnya adalah bagaimana kita berusaha mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam hidup supaya hadiah ini sempurna. Jangan cuma KTP-nya saja sebagai umat Nabi Muhammad, nanti waktu mati berbalik jadi umat yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Supaya sempurna kenikmatan itu harus disyukuri. Nah, cara syukurnya seperti itu. Supaya disempurnakan kenikmatan ini di dunia sampai di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus, yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelamatkan kita dari segala bentuk keburukan lahir, batin, dunia dan akhirat, menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya, umat yang nanti ketika kembali di alam akhirat diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan diridhoi dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan umat yang lain
begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang hadir atau yang tidak hadir, yang melihat acara ini, dan begitu pula seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati Sayyidina Muhammad wal afu minkum. Ya Rabbana a'tarafna bi annana اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول كل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.